Yang dimaksud tangan di sini bukan kita tonjok, bukan kita berkelahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahayanya jika mendiamkan kemungkaran. Ada dosa-dosa tertentu yang apabila kita melihat orang lain melakukan dosa itu, maka dampaknya akan rata kepada semuanya. Yang tidak berdosa ikut merasakan dampaknya, terutama atau khususnya dosa-dosa besar seperti zina, mabuk-mabukan. Contohnya, ada satu komplek. Di dalam satu komplek itu terdapat 20 rumah. Di antara 20 rumah ini ada satu orang pezina. Setiap harinya gonta-ganti cewek berzina gitu. Dan yang lainnya berdiam diri. Tidak ada yang meluruskan akan kemungkaran ini. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang mengingatkan. Maka dampaknya akan rata kepada semuanya. Walaupun semuanya tidak melakukan dosa. Jatuhnya 20 rumah ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu kita sebagai manusia wajib bagi kita untuk saling mengingatkan. Minimal satu kali peringatan gitu kan. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, menyaksikan kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Yang dimaksud tangan di sini bukan kita tonjok, bukan kita berkelahi untuk membenarkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Tapi tangan di sini adalah bahasa kiasan yang mengartikan kekuasaan, seperti presiden kepada rakyatnya, ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya. Memberikan sebuah peringatan bahwasannya perkara yang dilakukan itu adalah kemungkaran, salah, tidak boleh dilakukan. Dan apabila tidak bisa diubah dengan tangan, dengan kekuasaan, fabilisani, maka dengan lisan. Apa yang dimaksud lisan? Yaitu nasihat-nasihat. Apabila kita melihat teman kita melakukan perbuatan yang buruk, kemungkaran-kemungkaran, maka nasihatilah bahwasannya sesuatu yang dia kerjakan adalah salah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak bisa dengan lisan, fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika dha'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Bagaimana caranya? Mengingkari, hati kita mengingkari perbuatan yang teman kita lakukan, keburukan-keburukan yang teman kita lakukan. Maksudnya, jangan sampai kita membenarkan kemungkaran-kemungkaran yang teman kita lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang orang lain lakukan. Kita harus ingkari dengan hati kita bahwasannya perkara yang dia lakukan adalah salah. Nah, ini adalah selemah-lemahnya iman. Dan dari sini kita bisa melihat iman kita berada pada tingkat yang mana. Apakah kita bisa merubah seseorang dengan kekuasaan kita, dengan nasihat kita? Minimal kita mengingkari dengan hati kita bahwasannya perbuatan tersebut adalah salah. Ada kisah bahwasannya malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sebuah negeri
yang mana negeri itu banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril diperintahkan, lalu berkata malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, wahai Allah, di sana ada seseorang yang soleh, yang selalu taat kepadamu. Bagaimana dengannya ya Allah?" Lalu Allah menjawab, "Wahai malaikat Jibril, mulailah siksa dari seseorang yang soleh itu. Karena sesungguhnya dia tidak meluruskan kemungkaran-kemungkaran yang ada di negeri itu." Maka dari itu, janganlah kita berdiam diri ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran. Apabila ada teman kita yang melakukan kemungkaran, maka tegur. Jangan hanya berdiam diri. Man sakata ala khairin fahuwa syaitonun akhras. Barang siapa yang berdiam diri atas kebaikan, fahuwa syaitonun akhras, dia adalah syaitan yang kaku. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan kebajikan dan mencegah keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai. Saya dan Al Fazri Johan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.